sejahtera rekan-rekan semua, selamat bergabung di acara AWS Initiate Day Online ASEAN. Hari ini saya Venus Wibisana dari Amazon Web Services atau AWS Public Sector untuk Indonesia akan berbagi tentang Elevate Your Security in the Cloud atau bagaimana meningkatkan keamanan infrastruktur organisasi Anda menggunakan AWS Cloud. Banyak organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga dan mengelola keamanan infrastruktur di tempat mereka. Kenapa? Ada dua penyebab yang paling umum. Yang pertama, kurangnya visibility tentang sumber daya dan data yang digunakan. Apa saja data-data tersebut, dari mana dan kemana, kemudian siapa yang mengakses atau menggunakan sumber daya atau data tersebut. Untuk mengetahuinya, biasanya perlu tambahan alat yang mahal atau kompleks untuk melakukan inventory aset. Rendahnya visibility ini biasanya terkait dengan rendahnya security atau compliance di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah rendahnya tingkat otomatisasi. Tantangan ini adalah mengurangi proses manual seperti copy-paste, kemudian melakukan patching yang dilakukan secara manual dan mengakibatkan pada eksekusi yang tidak konsisten. Waktu pemrosesan yang lebih lama, bahkan kadang-kadang terjadi kesalahan manual. Dua hal tersebut bisa mengakibatkan organisasi menjadi sulit untuk berkembang dan mengamankan infrastruktur mereka secara lebih efektif. Di sini kemudian peran cloud menjadi penting karena cloud bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah keamanan infrastruktur. Dulu kita memiliki dua pilihan, bergerak dengan cepat atau tetap tapi aman. Sistem on-premise biasanya tidak memiliki banyak otomatisasi. Hal ini mengakibatkan banyaknya proses manual yang dilakukan untuk mengamankan infrastruktur. Dan proses-proses manual ini biasanya membuat perubahan menjadi lambat. Sekarang, apalagi dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi, kita dihadapkan pada dua pilihan juga, bergerak dengan cepat dan tetap aman. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu, tapi harus dua-duanya. Bagaimana bergerak dengan cepat dan tetap aman. Melalui cloud bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan visibility dan automation, dan ini akan meningkatkan keamanan infrastruktur di organisasi Anda. Saya ingin berbagi tentang kisah sukses dari beberapa pelanggan kami di AWS yang menempatkan sensitive workload mereka di AWS. Yang pertama adalah FINRA. FINRA adalah organisasi keuangan di Amerika Serikat yang membawahi 3.900 organisasi keuangan. Banyak sekali ya. Mereka memiliki lebih dari 600.000 pemain saham yang bertransaksi lebih dari 6 miliar transaksi setiap harinya. Mereka menggunakan AWS untuk otomatisasi proses patching, enkripsi, untuk audit transaksi. Mereka juga menggunakan sistem dan organisasi kontrol untuk audit mereka. Dan semua ini dilakukan di AWS karena mereka yakin dengan jaminan keamanan di AWS. Contoh yang kedua adalah Halodoc. Pasti sudah tidak asing dengan Halodoc ini, karena Halodoc merupakan salah satu startup health tech yang terkenal di Indonesia. Saat ini Halodoc memiliki lebih dari 10 juta pengguna aktif per bulan. Pada masa pandemi yang dimulai dari tahun lalu, Halodoc mengalami lonjakan permintaan untuk konsultasi secara online. Mereka harus beradaptasi dengan cepat dan mengimplementasi banyak layanan atau fitur-fitur baru. Pada implementasi ini, dengan menggunakan AWS, mereka bisa melakukannya dengan 30% lebih cepat
dibanding dengan versi sebelumnya. Selain itu, ada juga Vodafone Italia. Seperti yang Anda ketahui, Vodafone adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Eropa yang berasal dari Inggris. Vodafone banyak digunakan di negara-negara Eropa dan Afrika. Vodafone Italia salah satunya. Vodafone Italia memilih AWS untuk menghost transaksi online mereka dari pengguna mereka menggunakan kredit card secara online karena AWS memiliki standar internasional yang disebut PCI atau Payment Credit Industry yang paling tinggi dan ketat. Mereka mempercayakan platform mereka untuk bertransaksi online menggunakan kredit card di AWS. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana layanan AWS dapat meningkatkan keamanan infrastruktur di organisasi Anda? Yang pertama, ketika Anda menggunakan AWS, Anda mendapatkan manfaat dari infrastruktur global data center AWS. Mulai dari standar keamanan internasional, kemudian jaringan, kemudian peralatan yang dipakai, semuanya tersertifikasi secara internasional. Yang kedua, AWS saat ini melayani jutaan pelanggan yang aktif di seluruh dunia, dari berbagai sektor. Dari sektor manufaktur, dari sektor industri, dari sektor industri penerbangan misalnya, bahkan dari sektor yang mungkin relatif tidak terlalu banyak, kami melayani semuanya. Kami juga memiliki banyak use cases, mulai dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil, dari sisi komersial dan juga dari sektor publik, seperti di institusi pendidikan, kemudian di instansi pemerintahan, dari sisi non-profit, atau juga dari dunia kesehatan. Kami memiliki banyak sekali contoh-contoh dan pelanggan dari seluruh sektor. Pelanggan-pelanggan kami menikmati lebih dari 200 layanan AWS, dan layanan-layanan AWS ini membantu mereka mengotomatisasi proses manual. Kemudian keuntungan lain adalah dengan menggunakan AWS, mereka bisa menggunakan apa yang dibutuhkan dan biayanya hanya dibayarkan pay as you use. Jadi apa yang digunakan itu yang dibayarkan. Dengan menggunakan layanan cloud ini, pelanggan-pelanggan kami bisa berfokus pada pertumbuhan masing-masing organisasi dan berfokus pada bisnis itu sendiri. Yang ketiga, AWS memiliki standar yang paling tinggi untuk privasi dan data security. Yang keempat, AWS dapat meningkatkan keamanan infrastruktur Anda karena AWS memiliki ekosistem partner dan sistem integrator atau konsultan-konsultan yang terbesar di antara penyedia layanan cloud saat ini. Standar keamanan yang berlaku internasional adalah salah satu keunggulan AWS. Untuk detailnya bisa dilihat di AWS Artifact. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat ada ISO 9001, kemudian ada ISO 27001. Seperti yang kita ketahui bersama, ISO 9001 misalnya, ini menjamin adanya sistem manajemen kualitas. AWS menjamin bahwa layanan AWS atau servis-servis AWS itu memenuhi standar kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Sementara ISO 27001 memberikan jaminan keamanan informasi, data, dan manajemen resiko. Di sini kita juga melihat adanya PCI yang merupakan standar keamanan untuk pembayaran dengan kredit card. Jadi Payment Card Industry. Di sini dipastikan ketika pelanggan kita menggunakan AWS, data yang disimpan dan diproses semuanya dilakukan dengan aman.
Kemudian kita melihat ada FedRAMP. FedRAMP adalah standar keamanan cloud di Amerika Serikat. Kita memiliki juga HIPAA atau perlindungan data kesehatan untuk pasien. HIPAA ini sangat ketat dan AWS memiliki standar HIPAA yang memastikan bahwa data privasi pasien di bidang kesehatan semuanya terjamin dengan baik. Kemudian ada juga GDPR yang merupakan data privasi di Eropa. Yang paling dekat dengan kita misalnya IDA Singapura. Ini adalah jaminan perlindungan untuk teknologi, informasi, dan media. AWS memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan data dan menggunakan layanan cloud. Setiap saat Anda bisa mengatur di mana Anda mau menyimpan data Anda. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses, siapa saja yang bisa menggunakan. Dan pengaturan akses ini bisa dilakukan dengan detail. Anda bisa mengurangi resiko keamanan dengan menggunakan sistem keamanan dan monitoring yang diotomatisasi. Ketika Anda melakukan integrasi dengan sistem yang sudah ada, hal ini akan menyederhanakan proses operasional dan juga dari sisi laporan. Reporting akan menjadi lebih sederhana. Dengan AWS, Anda bisa membangun infrastruktur yang memiliki standar privasi dan keamanan data yang paling tinggi. Di AWS, kita menganut apa yang disebut sebagai Security as Job Zero. Kami memiliki ahli-ahli keamanan security experts yang berkelas dunia yang aktif 24 jam setiap hari memonitor sistem dan data pelanggan kami untuk memastikan bahwa semuanya dalam keadaan aman. Dengan AWS, Anda bisa mengembangkan infrastruktur yang bertaraf global. Anda sendirilah yang memiliki data Anda, bukan AWS. Anda yang mempunyai kontrol penuh, Anda sendiri yang bisa mengenkripsi, memindahkan atau menyimpan data Anda. Kemudian di AWS kita memiliki enkripsi. Semua data yang keluar dari network atau jaringan AWS akan dienkripsi secara otomatis. Anda bisa menambahkan enkripsi tambahan seperti VPC Cross Region Peering Traffic atau customer to customer atau service to service encryption dengan menggunakan solusi dari AWS. Untuk enkripsi data in transit atau at rest, kami memiliki service seperti AWS Key Management System atau KMS atau Cloud HSM. Di AWS, syarat data residensi dan data privacy sangat kami junjung tinggi. Kita menjaminnya. Jadi, AWS tidak akan memindahkan data atau mereplikasi data yang sudah ditaruh di region tertentu, terkecuali customer kami sendiri atau pelanggan kami sendiri yang memindahkannya. AWS membantu mengotomatisasi dan mengurangi resiko keamanan dengan servis yang terintegrasi. Dengan otomatisasi layanan di AWS, Anda dapat mengurangi resiko human error. Teknologi machine learning yang dimiliki AWS bisa membantu ketika ada misalnya serangan dari hackers. AWS bisa secara otomatis mengatasinya. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sekaligus mengaktifkan aplikasi backup atau aplikasi bisnis lain yang kritikal. Jadi, secara operasional semuanya tetap berjalan dengan lancar. Security adalah hal yang penting di AWS. Dan security menjadi salah satu dari 5 pilar well-architectured framework dari AWS. Selain operational excellence, reliability, performance efficiency, dan cost optimization. Kalau kita lihat di sini dari sisi security, AWS menjamin, merekomendasikan best practice untuk desain,
kemudian deployment dan maintenance workload yang ditaruh di AWS. Di sini kita bisa melihat salah satunya misalnya Identity and Access Management atau IAM. Kita menggunakan apa yang disebut prinsip the least privilege. Jadi kita hanya memberikan akses paling sedikit pada masing-masing orang. Kita tidak akan memberikan akses yang lebih kalau tidak diperlukan. Kemudian salah satunya adalah Amazon Cognito, adalah servis kami yang digunakan untuk men-setup akses agar pengguna bisa mengakses web atau aplikasi mobil dengan aman. Di sini AWS juga menyediakan untuk fraud detection. Kita memiliki misalnya Amazon Inspector, Amazon Guard Duty. Kita juga memiliki AWS Config atau CloudTrail yang mencatat semua log kegiatan atau akses atau aktivitas yang dilakukan di AWS. Kita juga memiliki proteksi infrastruktur atau infrastructure protection seperti Firewall Manager, kemudian AWS Shield, ada juga System Managers. Untuk data protection sendiri, kita memiliki enkripsi seperti MESI, AWS Key Management System, AWS Cloud HSM, atau juga AWS VPN, atau bahkan server-side encryption. Dari sisi compliance sendiri, kita memiliki AWS Artifact yang memiliki seluruh list compliance dan sertifikasi standar keamanan AWS. AWS memiliki ekosistem security partner dan solusi yang terbesar di antara cloud provider yang tersedia saat ini. Partner-partner ini tergabung dalam AWS Partner Network atau kita sering sebut dengan APN. Jadi selain memberikan layanan implementasi servis AWS yang aman, partner-partner kami juga memiliki layanan SaaS atau Software as a Service. Jadi layanan di bidang aplikasi, security yang bisa dilihat di AWS Marketplace. Di sini kita bisa melihat misalnya dalam network dan infrastruktur security ada Cisco, ada Palo Alto. Kemudian untuk endpoint security kita berpartner dengan Symantec. Sementara untuk misalnya data protection dan enkripsi kita memiliki Gemalto dan Tails. Kemudian untuk logging atau monitoring system atau threat detection kita juga berpartner dengan Splunk misalnya. Untuk consulting dan teknologi partner, AWS memiliki ekosistem yang paling besar. Kalau kita lihat di sini di bidang konsultasi misalnya, Big Four yang biasa kita kenal sebagai 4 besar ya, ada Deloitte, Accenture, KPMG, dan PwC adalah partner dari AWS. Kemudian kita juga memiliki HPE atau Hewlett Packard Enterprise. Ada Hitachi atau NTT Data yang siap memberikan layanan konsultasi untuk pelanggan kami khususnya di bidang security. Mereka semua memiliki kompetensi di bidang security dan terakreditasi, tersertifikasi sebagai APN atau AWS Partner Network. Satu hal yang saya ingin bagikan juga adalah di AWS kita memiliki prinsip security sebagai shared responsibility atau tanggung jawab bersama antara AWS dan customer. Di dalam prinsip shared responsibility model ini, AWS bertanggung jawab atas security of the cloud. Sementara customer bertanggung jawab dari aspek security in the cloud. Maksudnya bagaimana? Untuk security of the cloud, AWS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur yang kami miliki semuanya dalam keadaan aman.
Jadi seluruh infrastruktur, seluruh layanan kami itu aman. Mulai dari data centernya sendiri, dari bangunan fisik data center itu, kemudian dari hardware, dari perangkat keras maupun perangkat lunak atau software, kemudian dari sisi networking dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, kami memastikan bahwa semuanya dalam keadaan aman dan memenuhi standar keamanan internasional. Sementara untuk responsibility atau tanggung jawab dari customer, security in the cloud, customer AWS bertanggung jawab untuk servis-servis yang dipilih, yang digunakan. Kemudian apabila ada konfigurasi yang harus dilakukan, kemudian patching operating system atau OS, kemudian networking atau konfigurasi firewall, atau juga aplikasi yang dipakai, kemudian akses yang diberikan kepada usernya, itu semuanya adalah tanggung jawab dari customer AWS. Kalau saya boleh menganalogikan, itu seperti bangunan atau rumah dan isinya. Jadi AWS menyediakan fondasinya, kemudian dinding rumah itu kita membangunnya, kita memberikan jendela dan pintu, memastikan bahwa semua strukturnya dalam kondisi yang aman dan siap dipakai. Kemudian customer AWS bertanggung jawab atas isi rumahnya. Jadi perabot yang dimasukkan di dalam rumah, kemudian dekorasi ataupun konfigurasi, jadi desain arsitektur rumahnya di dalam desain kamar misalnya seperti apa, perabotnya mau ditaruh di mana, itu adalah tanggung jawab dari customer AWS. Kemudian siapa tamu yang akan dibawa masuk ke dalam rumah itu, kemudian penghuni rumah itu melakukan apa saja, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari customer AWS. Jadi di sini security adalah tanggung jawab bersama AWS dan customer AWS. Ini berbeda dengan tipikal dari security model on-premise. Karena biasanya di lingkungan on-premise, security adalah tanggung jawab customer sepenuhnya. Jadi dari end-to-end, dari mengamankan physical data centernya, kemudian dari storage, dari compute, dari network operating system, aplikasi, data, semuanya adalah tanggung jawab customer. Sementara di cloud itu berbeda. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur aman adalah tanggung jawab bersama. Saya akan berbagi sedikit lebih detail tentang kisah sukses dari pelanggan-pelanggan kami tadi. Jadi kembali lagi, yang pertama adalah FINRA. FINRA adalah organisasi keuangan di Amerika Serikat. FINRA ini memiliki transaksi lebih dari 6 miliar setiap harinya dan memiliki jumlah data yang sangat besar, lebih dari 6 terabyte data. Kemudian rata-rata rekod transaksi setiap hari itu lebih dari 37 miliar rekod, jadi banyak sekali. Biasanya ketika menggunakan struktur on-premise, mereka perlu sekitar 3-4 minggu untuk memastikan implementasi itu. Setelah mereka beralih ke cloud, beralih ke AWS, seluruh proses itu menjadi sangat cepat karena bisa diotomatisasi. Jadi sekarang ini proses itu dari 3-4 minggu beralih menjadi 3-4 menit saja. Sangat cepat, bukan? Dan dengan cloud, mereka bisa mendapatkan kepastian bahwa data, proses semuanya, patching, semuanya dilakukan secara otomatis dan dengan aman. Untuk Halodoc, health tech startup di Indonesia, Halodoc memberikan layanan telekonsultasi, kemudian
saat ini Halodoc juga memberikan layanan delivery untuk obat-obatan. Bahkan Halodoc menyediakan layanan at-home lab melalui aplikasi mobile. Halodoc setelah menggunakan AWS, mereka berhasil menghemat biaya 20-30% dengan otomatisasi yang dilakukan di cloud. Halodoc juga memanfaatkan AWS payment model yang berupa Amazon EC2 Reserve Instance. Mereka berhasil menghemat cukup signifikan dengan metode pembayaran ini. Kemudian, hal yang paling penting adalah dengan menggunakan AWS, Halodoc mendapatkan jaminan HIPAA bahwa integritas data itu dijamin aman di AWS dan tidak akan hilang. Mereka juga memiliki visibility end-to-end untuk data pasien dan data kesehatan yang lainnya, dan semua itu diproses dan disimpan dengan aman. Untuk Vodafone, terutama untuk Vodafone di Italia, Vodafone di Italia ini memiliki lebih dari 30 juta pengguna. Dengan adanya permintaan untuk online transaction, jadi transaksi online untuk mengaktifkan SIM, Vodafone harus memilih vendor atau provider yang bisa menjamin bahwa transaksi online menggunakan kredit card itu bisa dilakukan dengan aman. Dan AWS menjadi pilihan buat Vodafone karena AWS memiliki standar PCI atau Payment Card Industry Data Security Standard level 1. Level 1 ini adalah level yang paling sulit dan level yang paling tinggi, karena syarat yang diminta dari standar sertifikasi ini sangat ketat dan AWS memilikinya. Jadi Vodafone sangat yakin, dan Vodafone memastikan bahwa ketika pelanggan mereka melakukan transaksi online menggunakan kredit card, seluruh data transaksi dan data privasi dari masing-masing pelanggan itu diproses dan disimpan secara aman. Akhir kata, saya ingin mengutip kata-kata Werner Vogels, CTO dan Vice President kami, bahwa security is everyone's job. Security adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita memastikan bahwa infrastruktur kita aman di cloud. Dan itu adalah tanggung jawab bersama AWS dan customer. AWS siap mensupport Anda semua untuk memastikan bahwa infrastruktur Anda aman di cloud. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.